mulai 20 tahun yang lalu. Tahun yang lalu aku adalah anak yang berprestasi. Aku lahir dari keluarga yang terpandang. Tapi aku adalah orang yang paling kesepian. Ayahku sibuk bekerja. Ibuku asik dengan pergaulan ibu-ibu PKK. Setiap malam dia asik senam. Pulang-pulang tak sedikit pun menyapaku, mengajak aku bicara. Ayah setiap pulang kerja hanya bisa bertengkar dengan ibu. Dia hanya menuntutku menjadi orang yang berprestasi, tapi tak pernah menyentuh ke dalam hati. Beribu-ribu, berpuluh-puluh prestasi, tapi apa? Tak berharga di mata mereka. Lulus sekolah, aku berangkat ke universitas, tentunya dengan jalur prestasi. Tapi ketika aku jauh dari mereka, tak pernah mereka menanyakan kabarku sedetik pun. Aku sepi, kesepian. Kesepian. Tapi aku tak peduli. Di kampus, aku mengenal banyak teman. Banyak pergaulan, banyak perempuan cantik. Perempuan cantik. Perempuan cantik. Aku mengenal dunia hitam dari teman-teman. Nah, ketika di kampus aku mengenal banyak sekali tempat senang-senang. Seperti ini. Ya, ini tembakau. Kata anak-anak ini namanya tembakau enak. Becak. Cimeng. Oh, bapak-bapak. Mas, pernah nyimeng? Belum pernah. Oh, gak gaul. Gak gaul. Pernah nyimeng? Oh, bohong. Bohong, ya kan? Dari senyumnya kelihatan kalau bohong. Masnya pernah nyimeng? Belum. Gini, kalian pengen tahu nyimeng? Nyimeng, asapnya tidak boleh keluar dari mulut. Tidak boleh. Menghisapnya seperti ini. Ngeplay. Iya kan Pak? Boleh.
Efeknya lapar. Kalau lihat makanan, rasanya ingin makan terus. Makan. Efek imeng. Lapar. Hanya ingin ngantuk, lemas, pengen bobo. Lebih dari 6 bulan aku asik dengan dunia nyimeng. Setelah itu, aku diajak teman-teman ke diskotik. Dia yang mengajakku. Ya kan, kamu kan yang mengajakku. Jangan bohong. Di diskotik, aku mulai merasakan secuil ekstasi. Wujudnya seperti pil. Mas, punya ekstasi. Yang punya. Kata bapaknya di warung kopi itu ada loh. Kok nggak ada? Oh, nggak gaul loh. Dia loh. Efek ekstasi. Sukanya dengerin musik yang jeduk-jeduk nih. Ya kan, Pak? Sukanya dengerin musik yang jeduk-jeduk karena detak jantungnya pasti lebih kencang daripada manusia normal. Iya kan, Pak? Seperti itu. Tapi ketika kamu sudah mulai ketagihan ekstasi, melihat orang, rasanya paranoid, takut, curiga. Iya kan, Pak? Lihat orang pakai baju seragam, rasanya takut kalau mau ditangkap. Pak, jangan tangkap aku, Pak. Jangan tangkap aku, Pak. Maaf. Pak, jangan ya, Pak. Tapi kalau ada orang yang melihatnya, bawaannya ingin marah. Apalagi orang melihat, apa kamu lihat aku? Bawaannya ingin marah. Apa kau lihat aku? Hah? Apa kau lihat aku? Ini kenapa nih? Oke. Bapak-bapak harus tahu, kalau orang, anak atau saudara bapak mulai emosional, mulai takut, mengurung diri di dalam kamar, jangan-jangan dia menggunakan ekstasi. Ya kan? Iya kan, Pak? Bapaknya baik. Ketika semua sudah habis, uang SPP aku gunakan untuk ke diskotik, beli ekstasi. Dulu kita seangkatan kan, Pak ya? Iya, temanku. 75.000 Loh kan? Nanti ya. Ketika semua habis, aku mulai mengenal sabu. Yang mana, Pak? Oh iya, aku ingat. Iya kan? Iya. Waktu itu kita
gini-gini bareng kan, ya kan? Sama halnya dengan ekstasi. Sabu itu bikin orang bawaannya pemarah. Gestur tubuhnya seperti ini. Ya kan Pak? Terus setiap keluar kamar mandi gini. Ya kan Bu? Kalau bapak-bapak punya anak sering seperti ini, gosok-gosok hidung, terus bawaannya marah-marah. Yang lebih ekstrim, dia berani menyerang bapak-bapak atau ibu, perlu dicurigai, lapor langsung. Tadi apa website apa? bosbnn.go.id. Perlu direhabilitasi. Mabuk dulu coy. Dari aku mengenal sabu, ketika aku mulai kecanduan, ketika aku tak lagi punya uang, ketika orang tua tak lagi memberikan kiriman padaku, karena sering kali uang SPP aku gunakan beli sabu. Aku kesakitan, aku merasa kecanduan. Hidupku tidak bisa lepas dari dunia narkoba. Ujung-ujungnya aku beli yang paling murah. Pil mas, pil. Pak, angkat dia Pak. Angkat dia, Bu. Pil LL Lola Lulu. Kalau anak-anak dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dia mulai bodoh, Lola Lulu, hati-hati, jangan-jangan dia punya pil. Kalau nggak ngepil, nggak asik. Biasanya para penikmat pil itu jalannya gini. Suwung, iya kan Pak? Kayak iya dong. Ini dulu belinya di saya. Wow. Lek nang ngarepe bapak kae wedi. Hati-hati. Kalau sudah tidak punya uang untuk membeli pil, yang paling murah adalah Rp3.000. Gini gerakannya. Kalau anak-anak jenengan, saudara atau siapapun sering seperti ini, biasanya pakai ini nih. Gini. Kalau diajak ngobrol, gini. Kalau biasanya ditanyain, "Le, kamu sedang apa?" Jawabannya seperti itu. Laporkan saja Pak. Pak, jangan Pak. Maaf ya Pak. Langsung laporkan. Karena narkoba hidupku hancur. Aku tak lagi berprestasi. Dibuang dari rumah, dikucilkan oleh keluarga, dijauhi teman. Hidup sebatang kara.
rehabilitasi. Aku tak lagi diberi obat, bahkan ditulis pengidap. Kamu tahu rasanya, sakitnya. Kamu tahu, sendi terasa sakit, tubuh rasanya menggigil. Nyawa terasa ingin lepas dari ujung kepala. Sakitnya bagai dirajam 1000 pisau menembus tubuhku. Setiap malam di ujung ruangan aku terdiam menggigil kesakitan. Tahu apa kata bapak-bapak BNN? Sabar, tenang, kamu harus bisa lepas dari itu. Bapak tidak tahu sakitnya, Pak. Sakit, sakit Mas, sakit. Sakit Mas, sakit. Ketika aku kesakitan, Mas, ketika aku kesakitan, aku hanya bisa membayangkan wajah ibuku, Mas. Wajah yang aku rindukan, Mas. Wajah ayahku, Mas. Kamu tahu, sekian lama aku hidup sendiri. Ketika aku mendapatkan hidup kenikmatan dari narkoba, ketika aku kecanduan dan ingin berhenti, rasanya sakit, Mas. Jangan pernah kamu, Mas. Sakit kan, Bu? Hanya tangan Tuhan mungkin yang bisa menyentuh hatiku. Mas, hari demi hari aku lalui di karantina, Mas, di pusat rehabilitasi. Hari-hari aku lalui, Pak, aku lalui. Aku mencoba lepas dari belenggu narkoba. Ketika aku ingin lepas, aku bisa lepas. Kurang lebih sama 1 tahun 4 bulan yang lalu. 1 tahun 4 bulan aku mencoba lepas dari narkoba. Tapi apa? Ketika aku pulang ke rumah, ketika aku mencoba lepas dari narkoba, mereka menganggap aku masih sampah. Mereka menganggapkan aku itu binatang yang paling buruk di dunia ini. Bahkan Gohan, temanku dari kecil, bahkan Deva, temanku semasa kecil, menjauhi aku. Mereka takut. Lebih kejam lagi, orang tua Kimas menghardikku. Dengan lantang ayahnya bilang, "Ojo gombol-gombol anakku konjo, kon bandar narkoba, ngaleh kok gini." Sakit, Mas, sakit. Terluka hatiku, Mas.
ketika sembuh dari narkoba, masih saja dunia menolakku, menganggap aku ini sampah. Sedangkan kata bapak-bapak BNN yang mengurisiku, kamu harus kuat. Pada nyatanya, ketika aku pulang, tidak ada tangannya mengadah dan memelukku. Kamu tahu? Jangan, Mas. Jangan pakai narkoba. Narkoboy boleh. Setelah pulang aku merenung, merasa kesepian, tiada teman. Teman menjauhiku, orang tua teman menyuruhku pergi, bahkan keluargaku menolakku. Aku kembali ke dalam dunia narkoba. Aku mengenal lagi ekstasi, mengenal lagi ganja, mengenal lagi sabu, mengenal putau, mengenal lebih banyak jenis narkoba. Kamu tahu, ketika aku merasa kesepian, hanya narkoba yang bisa memelukku dengan erat, seolah mengerti perasaanku. Karena orang di sekitarku, orang yang paling ku sayang, mereka menganggap aku sampah. Aku mengenal lagi ganja, aku mengenal lagi putau. Di ujung keputusasaanku, aku kembali mencari obat-obatan. Mana sabu? Sabu. Aku mulai menggunakan sabu. Seperti ini. Yang sulit adalah lepas dari belenggu-belenggu lingkungan yang mengajak kita kepada narkoba. Ingat, jika kalian pernah lepas dari narkoba dan kembali lagi, sama halnya kalian kontrak mati. Ada dua pilihan hidup. Ketika kembali, kamu akan hidup menjadi orang gila atau sembuh selamanya ke alam baka.